Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I will explain from my journal article that I have met with the title Identification of Window Grill Maintenance in L3 Building of Civil Engineering Concrete Stone Laboratory, State University of Jakarta. Baik, di video ini yang pertama ini ada hasil pengambilan 360 pada Lab Batu Beton Universitas Negeri Jakarta. Yang akan di-highlight di sini adalah komponen bangunan yang akan dilakukan pemeliharaan, yaitu tralis jendela. Untuk abstraknya di sini itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merencanakan perawatan tralis jendela pada gedung L3 Laboratorium Batu Beton Universitas Negeri Jakarta. Untuk latar belakangnya di sini adalah tralis jendela adalah konstruksi berupa bingkai yang biasanya terbuat dari bahan besi atau stainless steel. Fungsinya tidak hanya untuk meningkatkan keamanan, melainkan dapat mencegah akses yang tidak diinginkan. Selain itu, penggunaan tralis jendela ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Dalam konteks teknik sipil, tralis jendela biasanya dibuat menggunakan teknik pengelasan atau penempaan. Untuk rumusan masalahnya di sini adalah mengidentifikasi kerusakan pada komponen bangunan, merencanakan strategi perawatan, mengestimasi biaya, dan menjamin keselamatan operator. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kerusakan tralis jendela pada ruangan lab batu beton, merencanakan strategi perawatan tralis jendela dengan efektif dan efisien, mengestimasikan biaya, dan menjamin keselamatan operasional dan penggunaan fasilitas. Untuk manfaatnya sendiri, memberikan informasi detail tentang status kerusakan pada tralis jendela, meningkatkan efektivitas, menghemat biaya, dan menjaga keselamatan bagi semua orang yang terlibat dalam kegiatan lab. Untuk komponen bangunan di sini yang dilakukan pemeliharaan yaitu tralis jendela. Tralis jendela ini merupakan bagian penting dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai perlindungan dari cuaca dan unsur luar. Berdasarkan survei lapangan, tralis jendela di gedung L3 Batu Beton eh, menunjukkan beberapa jenis kerusakan yaitu keretakan di beberapa bagian, lalu terdapat karat atau korosi. Selanjutnya, untuk ukuran bingkai biasanya bervariasi, yaitu memiliki ketebalan antara 1,5 mm hingga 3 mm. Lalu untuk panjang dan lebarnya itu penyokong juga bervariasi, sekitar 6 mm hingga 10 mm. Untuk ukuran komponen bangunan yang perlu mendapat perawatan, yaitu pada bagian tiap sisi tralis jendelanya, hal ini dikarenakan tralis jendela telah mengalami karat dan korosi. Untuk identifikasi kerusakan berdasarkan standar ini menggunakan standar SNI 031729/2002 tentang persyaratan umum untuk perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung. Mencakup panduan untuk identifikasi dan penanganan kerusakan bangunan, termasuk tralis jendela. Untuk identifikasi kerusakan ini dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan ukuran komponen, jenis kerusakan yang mungkin terjadi, dan mengacu pada standar yang berlaku. Untuk metode perawatannya ini dilakukan pembersihan, pelapisan, dan juga penggantian komponen. Untuk pembersihan ini kita membersihkan debu secara berkala untuk menjaga kinerja tralis jendela tersebut. Lalu pelapisan ini menggunakan pelapis anti karat, dapat menggunakan cat atau pelapis anti karat pada tralis besi. Hal ini dilakukan untuk melindungi tralis jendela dari karat, lalu memastikan untuk pengaplikasiannya secara merata, terutama pada bagian yang sudah berkarat. Selanjutnya, untuk pemeriksaan rutin mendeteksi adanya kerusakan atau tanda-tanda korosi, jika ditemukan, segera dilakukan perbaikan atau penggantian bagian tralis jendela yang rusak dengan material baru. Lalu untuk alokasi waktu perawatannya ini diperkirakan memakan waktu 1 sampai 2 minggu. Untuk biaya perawatannya, tralis jendela ini bervariasi tergantung oleh faktor yang terjadi. Untuk biaya material, biaya tenaga kerja, peralatan, transportasi, dan administrasi itu dilakukan eh, setelah dilakukan peninjauan lanjut. Untuk memberikan gambarannya, yang pertama itu materialnya seperti cat atau pelapis anti karat atau juga bahan pengganti diperkirakan estimasinya itu 500.000. Lalu tenaga kerjanya untuk 5 hari kerja itu bisa mencapai 1 juta.
Lalu alat dan peralatannya itu bisa mencapai 300.000, untuk transportasinya atau logistika itu 100.000, dan biaya administrasi dan lain sebagainya 200.000. Sehingga total estimasi biaya yang diperkirakan itu sekitar 2.100.000. Biaya tersebut hanya perkiraan dan bisa berbeda tergantung pada kondisi dan faktor pada spesifikasi proyek. Selanjutnya untuk pelaksanaan perawatan ini mencakup beberapa tahapan yang perlu diikuti. Seperti pada pelaksanaan perawatan dilakukan pembersihan tralis dari debu, kotoran, jaring laba-laba, atau lain sebagainya, dan karat. Untuk pembersihan karat ini bisa menggunakan sikat atau bahan pembersih yang sesuai yang sudah dijelaskan di awal. Lalu setelah proses dilaksanakan perawatan itu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan ulang untuk memastikan semua pekerjaan telah dilakukan sesuai standar. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme perawatan itu, diantaranya tenaga ahli bangunan atau tukangnya, lalu tim fungsional lab atau penjaga lab, departemen penanggung jawab, dan tim K3 tersebut. Untuk tenaga ahlinya ini bertanggung jawab atas inspeksi atau perawatan pada tralis jendela. Selanjutnya, komunikasi antar pihak pada tahap perencanaan ini dilakukan adanya koordinasi, terutama pembagian job desk dalam melakukan perawatan pada tralis jendela. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan juga komunikasi yang baik selama tahap pelaksanaan agar tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya, pemeriksaan hasil perawatan. Dalam hasil ini perlu adanya peninjauan ulang dan komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa semua aspek perawatan berjalan lancar dan hasilnya memuaskan. Selanjutnya, untuk kesehatan keselamatan kerjanya ini perlu adanya di tahap perencanaan, itu mencakup identifikasi risiko, penyusunan langkah, dan lain sebagainya. Untuk identifikasi risiko ini memungkinkan apa saja yang akan terjadi selama proses perawatan. Lalu perlu adanya pembuatan SOP, Standard Operation Procedure, guna meminimalisir kecelakaan kerja. Lalu pemberian pelatihan juga kepada para tenaga ahli bangunan tersebut. Selanjutnya, selama pelaksanaan, semua pekerjaan harus menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dan mematuhi prosedur. Untuk selanjutnya, pada pemeriksaan hasil perawatan, evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kerusakan telah ditangani dengan baik dan tralis berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk identifikasi dan perawatan tralis bendera pada gedung L3 Lab Batu Beton, penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Dengan dilakukan perawatan yang baik dan rutin, diharapkan tralis dapat berfungsi optimal dan bertahan dalam jangka panjang. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi jenis dan kerusakan tralis pada lab batu beton, serta strategi perawatan yang efektif dan efisien yang telah direncanakan, serta alokasi waktu dan biaya yang diperlukan. Dan juga keselamatan operasional atau K3 menjadi prioritas utama dalam proses perawatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan perawatan fasilitas laboratorium, serta menjaga keselamatan semua orang terlibat. Sekian yang dapat saya sampaikan. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.